Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran sejarah. Semoga kalian semua dan kita semua hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan insya Allah senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara tahun 1948 sampai tahun 1965 bagian 1. Nah, kenapa Bapak mengatakan bagian 1? Karena materi ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Karena kalau kita mau bahas sekaligus, maka akan memakan waktu durasi yang cukup panjang. Materi ini terkait dengan materi kelas 12 SMA dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk bab 1. Insya Allah, materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri dan Ibu Herlina. Ya. Sebelum kita terlalu jauh masuk dan membahas materi, sebelumnya kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa. Nah, di sini ada kata disintegrasi. Bapak akan memberikan pemahaman awal secara singkat bahwa yang dimaksud dengan integrasi itu memiliki arti persatuan atau kesatuan. Jadi ketika ada kata dis di depannya, maka akan memiliki arti terbalik. Dalam hal ini, disintegrasi artinya adalah perpecahan. Jadi ketika kita melihat judul, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa tahun 1948 sampai tahun 1965, maka kita bisa memahami secara umum bahwa ini adalah perjuangan rakyat, perjuangan bangsa menghadapi ancaman yang bisa saja memecah belah persatuan Republik Indonesia kala itu. Nah, di sini sudah ada peta konsep yang Bapak siapkan. Materi pokoknya adalah perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara tahun 1948 sampai tahun 1965. Kemudian apa saja sih ancaman itu? Apa yang menjadi ancaman? Itu nanti akan kita bahas. Ancaman itu berupa ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Jadi perlu kita pahami bahwa ternyata di awal-awal kemerdekaan itu antara 1948 dan 1965 terjadi gejolak-gejolak yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Gejolak apa saja itu? Selanjutnya kita akan bahas. Gejolak itu dibagi dalam 3 poin besar. Yang pertama adalah gejolak dan ketegangan yang terkait dengan ideologi. Yang kedua, gejolak dan ketegangan yang terkait dengan kepentingan. Dan yang ketiga, gejolak yang terkait dengan sistem pemerintahan. Nah, di sini sudah dipetakan, konflik-konflik apa saja atau gejolak apa saja di dalam 3 poin ini. Yang pertama yang terkait dengan ideologi, itu ada pemberontakan PKI Madiun, kemudian ada DITI, di mana DITI di sini dibagi dalam 5 wilayah nanti yang kita bahas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. Kemudian ada juga pemberontakan G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kemudian gejolak yang terkait dengan kepentingan ada Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian ada LMS, kemudian ada juga pemberontakan yang di Aceh di Sulawesi Selatan. Sementara gejolak yang terkait dengan sistem pemerintahan adalah adanya BFO atau negara federal dan ada PRRI dan Permesta. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang terkait dengan kita kembali supaya lebih jelas arah pembelajaran kita. Untuk bagian 1 ini kita hanya akan membahas terkait dengan gejolak yang terkait dengan ideologi. Jadi di sini kita hanya akan membahas nanti pemberontakan PKI di Madiun 1948, kemudian DITI dan G30S PKI. Insya Allah untuk gejolak yang terkait dengan kepentingan dan sistem pemerintahan kita akan bahas pada bagian kedua nanti. Lanjut. Yang pertama, konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi. Pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Kapan terjadi? Itu tadi sudah kita singgung bahwa tahun 1948 dengan memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Kemudian latar belakangnya adalah adanya keinginan dari PKI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berhaluan komunis. Inilah intinya. Tadi dimasukkan dalam
konflik atau gejolak yang berkait dengan ideologi. Karena di sini yang dipertentangkan PKI adalah adanya keinginan untuk merubah ideologi bangsa. Ideologi bangsa Indonesia dari Pancasila ingin dirubah menjadi ideologi negara komunis. Ya. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Musso. Ya. Kemudian ya, kita bahas sedikit sebelum lanjut bahwa perlu dipahami bahwa PKI itu adalah salah satu organisasi yang di awal sebelum kemerdekaan itu ikut berjuang bersama organisasi-organisasi pergerakan lainnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di awal pemerintahan PKI antara tahun 1945 dengan sampai 1948 itu merupakan salah satu organisasi partai yang mendukung pemerintahan, bekerja sama dengan pemerintahan, di mana pemerintahan pada saat itu dipegang oleh kabinet Amir Syarifuddin. Nah, karena kebetulan Amir Syarifuddin itu juga memiliki pemahaman golongan kiri sehingga sama dengan PKI. Bahkan di awal kemerdekaan itu ada doktrin PKI yang dikenal dengan istilah doktrin Dimitrov. Doktrin Dimitrov ini mengatakan bahwa partai komunis harus bekerja sama dengan kapitalis untuk membendung kekuatan fasis. Ya. Kemudian dalam perjalanannya, ya, kabinet Amir Syarifuddin kemudian jatuh akibat adanya perjanjian Renville yang dianggap telah merugikan bangsa Indonesia, sehingga kabinet Amir Syarifuddin dianggap gagal dalam menakodai Indonesia pada saat itu dan jatuh. Nah, kemudian Amir Syarifuddin di tahun 1948 itu membentuk yang namanya Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan menghimpun organisasi-organisasi kiri. Dia satukan di situ ada organisasi buruh, ada organisasi petani, termasuk PKI ikut bergabung juga dalam FDR itu. Dan PKI berhasil menghimpun organisasi-organisasi kiri yang ada di situ untuk bersimpati dengan PKI dan bergabung dengan PKI. Kemudian pemimpin PKI itu adalah Musso. Ya, di tahun 1948 itu di awal September Musso mengambil alih dan memimpin Partai Komunis Indonesia dan memberitakan bahwa doktrin Dimitrov tadi itu diganti dengan doktrin Zhdanov. Nah, doktrin Zhdanov ini mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia harus bekerja sama dengan kekuatan nasionalis progresif untuk membendung kekuatan kapitalis borjuis. Ya, kapitalis borjuis. Terbalik. Tadi di awal kemerdekaan dia bekerja sama dengan kapitalis, kemudian di bulan September 1948 itu melawan kapitalis. Ya. Nah, selanjutnya setelah Musso mencoba menggalang kekuatan dari petani, kekuatan dari buruh, kekuatan kiri itu dia bergabung, dia juga mencoba masuk ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Dia mencoba menghapus dan banyak dari Tentara Nasional Indonesia itu kemudian mendukung gerakan PKI. Sehingga ya di September 1948 itu setelah Musso merasa memiliki kekuatan, dia kemudian melakukan pergerakan ofensif dengan melakukan demonstrasi, melakukan propaganda, mengkritik pemerintah, itu dilakukan. Pemerintah awalnya mencoba melakukan gerakan-gerakan diplomasi yang mencoba menyertakan orang-orang yang juga beraliran kiri, seperti Tan Malaka dilibatkan untuk mencoba berunding dengan Musso dan PKI pada saat itu, namun gagal, ya, tidak menemui hasil yang mulus. Sehingga ya Musso di bulan September itu karena sudah merasa memiliki kekuatan didukung oleh rakyat, ya, petani, buruh, ya, dan kelompok-kelompok bersenjata yang mendukung juga mereka, sehingga Musso merasa memiliki kekuatan, sehingga gerakan PKI yang tadinya hanya demonstrasi dan sebagainya itu diarahkan pada gerakan konfrontatif, yaitu bentrok bersenjata antara kekuatan-kekuatan yang bersenjata yang pendukung PKI dengan kekuatan tentara pada saat itu. Tentara Nasional Indonesia pada saat itu. Terjadi bentrok. Dan pada bulan September 1948 itu, Musso juga memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Nah, pemerintah yang tadinya melakukan gerakan diplomasi itu, kemudian itu melakukan gerakan operasi militer dan pemberedelan terhadap surat-surat kabar yang berhaluan komunis. Kenapa? Karena pada saat itu media yang digunakan untuk mempropaganda, menyampaikan informasi itu sangat terbatas. Hanya media-media cetak yang banyak beredar, ya.
Pada saat itu belum ada HP, belum ada internet, pemberontak dapat ditumpas dan kota Madiun dapat direbut kembali. Nah, itu untuk pembahasan terkait dengan pemberontakan PKI di Madiun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemberontakan DITI. Di mana tadi di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa pemberontakan DITI di Indonesia itu berada pada 5 titik wilayah. Ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh. Yang pertama kita lihat yaitu pemberontakan di Jawa Barat. Kapan terjadi? Yaitu terjadi pada tahun 1948. Latar belakangnya apa? Yaitu tidak sejalan dengan pemerintah RI ketika terjadi perundingan Renville dan dianggap merugikan pemerintah Indonesia. Ini kaitannya lagi tadi dengan perjanjian Renville. Ya, apa sih sebenarnya di perjanjian Renville itu yang membuat sehingga banyak yang menganggap bahwa itu merugikan Indonesia? Ternyata di perjanjian Renville itu ada keputusan mengatakan bahwa wilayah Indonesia itu dipersempit, hanya meliputi sebagian Jawa dan Sumatera. Sementara negara-negara lain termasuk Sulawesi yaitu dimasukkan dalam negara Indonesia Timur, kemudian negara Pasundan dan lain-lain itu menjadi negara-negara di bawah kontrol Belanda atau negara federal atau dianggap sebagai negara boneka Belanda, ya. Sehingga di Jawa Barat pada saat itu dianggap sebagai yang kedua di Renville, yang kedua di Renville itu ada juga keputusan mengatakan garis Panmuk. Nah, menarik itu. Apa itu yang dimaksud dengan garis Panmuk? Yaitu garis yang ditarik yang membagi wilayah Indonesia itu menjadi dua wilayah. Ada wilayah milik Republik Indonesia dan ada wilayah milik negara federal Belanda atau negara boneka Belanda. Sehingga Jawa Barat pada saat itu salah satu wilayah yang termasuk di luar wilayah Indonesia dan berada di bawah wilayah kontrol Belanda atau dimasukkan dalam negara Pasundan pada saat itu. Sehingga berdasarkan keputusan itu, kekuatan-kekuatan Indonesia yang berada masuk melintasi batas garis itu harus ditarik mundur kembali ke wilayah Republik Indonesia, termasuk Jawa Barat. Akhirnya, ya, Kartosuwiryo di situ ketika itu diminta juga untuk menarik diri kembali ke wilayah Republik Indonesia. Nah, pasukan Siliwangi yang ada di situ itu menarik diri pindah ke Jawa Tengah, sementara Kartosuwiryo sendiri selaku pemimpin di situ itu tidak mau, dia tetap bertahan di situ. Di bawah kekuatan yaitu pasukan Hizbullahnya dan Sabilillahnya. Nah, kemudian karena di Jawa Barat itu Kartosuwiryo melihat ada kekosongan kekuasaan, dia kemudian mempromosikan diri dan mengklaim bahwa dia membentuk negara Islam atau Darul Islam yang didukung oleh Tentara Islam Indonesia. Nah, disitulah terbentuk DITII, Darul Islam yang didukung oleh Tentara Islam Indonesia. Nah, Tentara Islam yang menjadi basis kekuatannya tadi itu berasal dari Laskar Hizbullah dan Laskar Fisabilillah. Nah, kemudian terjadi ketegangan ketika keadaan sudah mulai kembali normal, pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Setelah pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat, Kartosuwiryo tidak mau menerima, tidak mau mengakui kekuatan TNI. Dia mau menerima ketika tentara TNI ini masuk bergabung ke dalam laskar yang dibentuk yaitu Tentara Islam Indonesia. Itu sama saja bahwa Kartosuwiryo tidak mau mengakui kekuatan Republik Indonesia dan dianggap memberontak. Kemudian tentu di awal dilakukan diplomasi untuk berunding, tetapi menemui jalan buntu sehingga pemerintah pada saat itu melakukan operasi militer. Operasi militer yang diambil pemerintah pada saat itu dikenal dengan istilah Operasi Pagar Betis. Yang dimaksud dengan Operasi Pagar Betis adalah tentara pada saat itu bekerja sama dengan rakyat yang pro pemerintah untuk mengepung basis-basis kekuatan pemberontak pada saat itu atau basis-basis kekuatan DITI pada saat itu. Sehingga dengan kerjasama yang baik itu, ya, Kartosuwiryo ditangkap pada tahun 1962 dan seluruh kekuatan pemberontak dapat ditumpas dan kota Madiun dapat direbut kembali. Itu pembahasan untuk pemberontakan DITI di Jawa Barat. Baik, selanjutnya kita akan membahas pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini terjadi pada tahun 1949 dan
hampir sama latar belakangnya dengan pemberontakan DITI yang ada di Jawa Barat. Salah satu latar belakangnya adalah pertentangan penggabungan laskar-laskar pasukan Amir Patah dengan Tentara Nasional Indonesia. Pemimpinnya adalah Amir Patah, ya, yang dikenal dengan Amir Patah. Ini terjadi ya. Jadi pemberontakan DITI di Jawa Tengah itu terjadi akibat perjanjian Renville. Tadi Pak Guru sudah menyinggung hampir sama dengan Jawa Barat, di mana dalam perjanjian Renville itu memerintahkan bahwa kekuatan-kekuatan Republik Indonesia yang berada melewati jalur Van Mook atau berada di daerah Kantong itu segera ditarik kembali masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Brebes dan Tegal, dan kelengkapan negara yang ada di sana itu menarik diri masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia yang telah ditentukan. Namun Kartosuwiryo bersama pasukannya, Laskar Hizbullah, itu menolak untuk ikut. Mereka juga menolak untuk bergabung dengan TNI. Jadi mereka menolak di TNI-kan. Sehingga kekosongan kekuasaan di Jawa Tengah itu dilihat oleh Kartosuwiryo sebagai sebuah peluang. Sehingga mereka mengambil alih kekuasaan yang ada di sana. Masalah terjadi ketika pasukan TNI kembali ke Jawa Tengah. Sebenarnya sudah terjadi kesepakatan antara Amir Patah dengan pasukan TNI, bahkan Amir Patah diberikan jabatan sebagai koordinator untuk wilayah Brebes dan Tegal. Namun di dalam perjalanannya sering terjadi percekcokan antara pasukan Amir Patah dengan pasukan TNI, sehingga itu membuat gap. Ditambah lagi ketika ada utusan Kartosuwiryo yang mendatangi Amir Patah. Amir Patah kemudian bergabung dengan Kartosuwiryo, DITI Kartosuwiryo, dan memproklamasikan dirinya mendirikan Darul Islam DITI di Jawa Tengah. Dan dia dianggap sebagai panglima untuk wilayah Jawa Tengah di Darul Islam Indonesia. Namun pemberontakan Amir Patah ini tidak berlangsung lama, ya. Pemerintah mampu menggagalkannya, tidak sama dengan pemberontakan yang di Jawa Barat berlangsung lama. Di Jawa Tengah ini pemberontakan Amir Patah ini tidak berlangsung lama dan dapat ditekan oleh pemerintah. Kenapa? Karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat yang ada di sana. Hasilnya akhirnya dilakukan operasi yang dikenal dengan Operasi Guntur, dan tahun 1951 Amir Patah menyerah. Kita lanjut pada ini ada gambar Amir Patah, cuma kurang jelas ya. Kemudian kita lanjut dengan pemberontakan DITI yang ada di Sulawesi Selatan. Kapan terjadi? Pemberontakan DITI yang ada di Sulawesi Selatan itu terjadi sekitar tahun 1953. Latar belakangnya adalah ketidakpuasan para pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik Indonesia di Sulawesi Selatan. Jadi ada persoalan kekecewaan. Pemimpinnya dikenal dengan nama Kahar Muzakkar atau Abdul Kahar Muzakkar. Di sini ada sedikit hal yang menarik. Kekecewaan Kahar Muzakkar ini berdasar bahwa mereka menganggap bahwa mereka dan pasukan-pasukannya itu telah berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan Kahar Muzakkar itu pernah dijadikan panglima untuk kelompok pejuang grup Sulawesi yang bermarkas di Jawa pada saat itu. Memang sih pasukan-pasukan yang direkrut oleh Kahar Muzakkar itu tidak berbasis militer. Bahkan pasukan-pasukan sebagian besar pasukan yang direkrut Kahar Muzakkar untuk bergabung memperjuangkan kemerdekaan itu adalah para tawanan yang ada di Nusa Kambangan. Jadi tawanan-tawanan itu yang ada di Nusa Kambangan diminta untuk dibebaskan, kemudian dijadikan pasukannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Masalah terjadi ketika Kahar Muzakkar diperintahkan untuk kembali ke Sulawesi untuk berkoordinasi dengan pejuang gerilya yang ada di Sulawesi atau KGSS yang ada di Sulawesi untuk berkomunikasi tentang penataan kembali Tentara Nasional Indonesia. Jadi mereka diminta, pejuang gerilya di Sulawesi Selatan itu diminta untuk membubarkan diri dulu. Dia bubarkan dulu kelompoknya, kemudian direkrut kembali untuk masuk menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kahar Muzakkar diberikan kewenangan sebagai koordinator untuk berkomunikasi dengan kelompok gerilyawan yang ada di Sulawesi Selatan.
Namun ternyata Kahar Muzakkar tidak sepakat dengan konsep tersebut dan beliau menginginkan bahwa semua pasukan yang pernah berjuang itu dijadikan Tentara Nasional Indonesia. Ternyata pemerintah pada saat itu menolak. Pemerintah mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki basic ketentaraan dan memiliki latar belakang pasukan sipil dan lolos seleksi itu bisa masuk dalam Tentara Nasional Indonesia. Dan terjadilah kekecewaan. Jadi kekecewaannya berasal dari situ. Kahar Muzakkar merasa kecewa karena anggota-anggotanya, pasukan-pasukannya telah berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan, namun ternyata dia tidak bisa direkrut masuk dalam Tentara Nasional Indonesia. Itu tadi alasannya pemerintah bahwa mereka sebagian besar kan hanya berlatar belakang narapidana. Sementara Kahar Muzakkar mengatakan bahwa mereka telah berjasa terhadap bangsa. Itu yang terjadi sehingga lahirlah sebuah kekecewaan dan Kahar Muzakkar menarik diri, ikut bergabung dengan Kartosuwiryo dan mendirikan Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan. Cara penumpasan dilakukan ya, tentunya pemerintah juga melakukan diplomasi, namun ternyata diplomasi itu juga tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga Tentara Nasional Indonesia pada saat itu melakukan operasi militer penyergapan oleh pasukan TNI dan Kahar Muzakkar berhasil ditembak mati sehingga pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dapat dipadamkan. Itu tentang pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Kemudian Kalimantan Selatan, ya, pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan itu terjadi pada tahun 1954. Latar belakang pemberontakannya adalah ketidakpuasan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk Tentara Republik Indonesia. Jadi ada kekecewaan di sana. Kekecewaannya adalah pasukan-pasukan ALRI itu ketika dimobilisasi masuk ke dalam Tentara Nasional Indonesia ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Banyak yang jabatan-jabatannya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka sehingga mereka melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu dipimpin oleh Ibnu Hajar, ya. Namun pemberontakan itu juga tidak berlangsung lama. Pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan pemberontakan di Jawa Tengah, DITI di Jawa Tengah. Hasilnya tahun 1963 Ibnu Hajar menyerahkan diri dan mendapatkan hukuman mati. Ibnu Hajar berharap mendapatkan pengampunan, namun dia diberikan hukuman mati. Kemudian, ini foto Ibnu Hajar. Kemudian pemberontakan DITI di Aceh. Ya, kapan terjadi? Pemberontakan DITI di Aceh itu terjadi pada tahun 1953. Ya. Latar belakang pemberontakan, ya, Aceh menolak digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan menuntut Aceh memiliki otonomi tersendiri. Jadi pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan bahwa Aceh digabungkan dalam Provinsi Sumatera Utara. Aceh merasa bahwa Aceh telah banyak berjasa dalam perjuangan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Memang dalam catatan sejarah, Aceh adalah salah satu wilayah yang cukup memiliki andil sangat besar andilnya dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan di Aceh, ya, di sana ada replika sebuah pesawat terbang yang dibeli khusus untuk disumbangkan kepada Republik Indonesia dalam kala perjuangan pada masa itu. Sumber dana dari pembelian pesawat itu ternyata dipungut dari masyarakat. Jadi masyarakat itu sukarela bersedia diketok rumahnya, digedor rumahnya tengah malam dan memberikan sumbangan berupa emas dan lain sebagainya untuk digunakan untuk membeli pesawat. Jadi Aceh merasa bahwa telah memiliki perjuangan yang besar dan juga Aceh merasa bahwa salah satunya daerah yang tidak pernah dijajah oleh Belanda adalah Aceh. Nah, di antara sekian banyak wilayah Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda, salah satu wilayah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh Belanda adalah Aceh. Sehingga Aceh menuntut melalui PUSA, ya, Persatuan Ulama Seluruh Aceh itu menuntut agar Aceh dijadikan daerah istimewa. Pemerintah pada saat itu tidak langsung menanggapi, melakukan diplomasi namun tidak menemukan jalan buntu dengan tokoh-tokoh Aceh. Bahkan Soekarno ke Aceh untuk bertemu dengan tokoh-tokoh ulama di sana namun tidak membuahkan hasil. Pimpinan dari pemberontakan DITI di Aceh adalah Teuku Daud Beru. Cara penumpasan DITI di Aceh itu dengan satu musyawarah kerukunan rakyat Aceh.
Nah, hasilnya pada tahun 1953 pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Tengku Daud Bereu menyerahkan diri dan mendapatkan pengampunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemberontakan G30 SPKI. Ya, G30 SPKI ini adalah singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kapan terjadi? Ya, dari PKI itu terjadi tanggal 30 September tahun 1965. Ya, ada 7 teori yang membahas tentang peristiwa kudeta G30 SPKI. Kenapa? Karena peristiwa G30 SPKI sampai saat ini masih tanda tanya besar. Nah, di sini ada beberapa teori yang mencoba merumuskan bahwa siapakah sebenarnya yang menjadi dalang dari PKI itu sendiri. Nah, teori yang pertama dikemukakan oleh Ben Anderson, Wertheim, dan Cohen Hotstapel, ya. Di mana teori ini mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Jadi berdasarkan teori ini dia mengatakan bahwa gerakan 30 September itu adalah persoalan internal di dalam Angkatan Darat sendiri. Nah, kenapa? Ini didasarkan pada beberapa pernyataan. Salah satu pernyataan Kolonel Untu yang mengatakan bahwa pejabat-pejabat Angkatan Darat itu hidup berpoya-poya. Nah, itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua dari Peter Dale Scott atau Geoffrey Ray. Nah, teori ini mengatakan bahwa dalam dari gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Kenapa? Di sini ada perseteruan antara blok Barat dan blok Timur, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Nah, jadi Amerika Serikat dalam teori ini dikatakan bahwa Amerika Serikat takut apabila Indonesia itu jatuh ke dalam tangan komunis. Kenapa? Karena di dalam komunis itu sendiri, paham komunis itu sendiri, ada yang dikenal dengan teori domino. Apa itu teori domino? Teori domino adalah teori yang ketika di dekatnya merah atau satu, maka daerah yang lain di dekatnya itu harus ikut sama dengan yang di dekatnya. Itu adalah teori domino. Jadi ketakutan Amerika Serikat apabila Indonesia masuk ke dalam wilayah PKI atau di bawah kekuasaan Partai Komunis, maka ketakutan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya akan ikut menjadi daerah komunis. Nah, sehingga CIA di sini mencoba menghasut Angkatan Darat untuk mempropaganda PKI melakukan pemberontakan, dan setelah itu, setelah pemberontakan terjadi, kudeta terjadi, PKI kemudian kembali di bumi hanguskan. Dan itu berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Peter Dale Scott atau Geoffrey. Kemudian teori yang ketiga yang membahas tentang peristiwa G30S ini adalah teori dari Greg Fulgrim. Nah, dia mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan pertempuran kepentingan antara Inggris dan Amerika Serikat. Kenapa teori ini didasarkan bahwa kepentingan antara Inggris dan Amerika Serikat? Karena pada saat itu Soekarno sedang gencar-gencarnya melakukan upaya konfrontatif dengan Malaysia. Jadi pada saat itu Indonesia berseteru dengan Malaysia, mengecam Malaysia, dan pada saat itu Malaysia merupakan daerah persemakmuran dari Inggris, di bawah kontrol Inggris. Sehingga Inggris menginginkan agar Soekarno bisa diredam atau Soekarno bisa ditekan, kekuatan Soekarno bisa ditekan. Dan ketemu dengan ketakutan dari Amerika Serikat tadi, CIA tadi itu, sehingga teori ini mengatakan bahwa pertemuan kepentingan. Di satu sisi Inggris menginginkan agar serangan-serangan Soekarno terhadap Malaysia, propaganda Soekarno terhadap Malaysia itu dihentikan atau bisa diredam, dan Amerika juga memiliki kepentingan bahwa jangan sampai Indonesia atau Soekarno berada di bawah pengaruh komunis. Nah, teori yang ketiga yaitu teori dari Anthony Deck dan John Hicks. Ya, ini bahasa-bahasanya bahasa-bahasa ada ya. Kemudian Soekarno adalah dalang dari gerakan 30 September. Jadi teori ini mengatakan bahwa yang menjadi dalang dari peristiwa G30 SPKI itu adalah Soekarno sendiri. Dia mencoba mengkudeta dirinya sendiri, ya, berpura-pura mengkudeta dirinya sendiri untuk melenyapkan orang-orang yang tidak pro terhadap dia, untuk melenyapkan angkatan-angkatan darat yang tidak merespon dengan dia, yang tidak sepaham dengan dia. Jadi seolah-olah bahwa
itu ada pemberontakan yang ingin menjatuhkan dirinya dan menyingkir orang-orang angkatan darat yang dianggap bahwa tidak setia padanya. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh Anthony Dec dan John Hawkes. Kemudian teori yang dikemukakan oleh John Legend, teori yang kelima, itu mengatakan tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa 30 September. Jadi katanya tidak ada skenario yang besar. Kebetulan saja katanya ada kepentingan yang ada hal-hal yang ketemu di situ, kepentingan Amerika katanya. Kemudian unsur-unsur Neolitikum negara barat, kemudian pimpinan PKI yang keblinger serta oknum-oknum ABRI yang tidak benar, semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Jadi kebetulan hal-hal itu ketemu, kepentingan barat, kepentingan PKI dan oknum-oknum PKI, oknum-oknum TNI yang tidak setia pada Soekarno itu kebetulan ketemu katanya di situ. Tidak ada katanya rekayasa yang cukup besar. Itu menurut John Legend. Kemudian menurut Brian, dalam bukunya Indonesia Tragedi, Brian May, dia mengatakan bahwa Soeharto dalang dari gerakan 30 September. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Soeharto teori ini mengatakan bahwa salah satu tokoh atau pemimpin gerakan 30 September ini adalah Kolonel Untung. Sementara Kolonel Untung itu katanya berdasarkan teori ini memiliki kedekatan yang erat dengan hubungan yang erat dengan Soeharto, memiliki kedekatan. Bahkan katanya berdasarkan teori di tengah malam itu sebelum gerakan 30 September dilakukan sempat ada pertemuan antara Kolonel Untung dengan Soeharto. Dan beberapa catatan mengatakan bahwa begitu dekatnya Soeharto dengan Kolonel Untung sehingga pada saat pernikahan Kolonel Untung, Soeharto dan istri itu menyempatkan diri untuk ikut menghadiri pesta pernikahan itu yang notabene-nya itu berjarak yang sangat jauh dari tempat tinggal Soeharto dengan lokasi pernikahan Kolonel Untung. Sehingga dari situ disimpulkan bahwa ada kedekatan antara Soeharto dengan Kolonel Untung sehingga dia melihat bahwa dalam dari gerakan 30 September itu adalah Soeharto sendiri. Ya. Kita lanjut teori yang berikutnya yaitu Nugroho Noto Susanto ya. Dan Ismail Saleh dia mengatakan bahwa dalam gerakan 30 September adalah PKI ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena melihat adanya beberapa rentetan peristiwa yang terjadi di masa tersebut. Yang pertama di bulan awal 1965, di awal 1965 itu PKI menyerang pejabat yang anti terhadap PKI. Menuduh sebagai kapitalis birokrat. Jadi PKI melakukan sebuah gerakan propaganda menyerang pejabat yang anti terhadap PKI dan menuduh mereka sebagai kapitalis birokrat. Kemudian di awal tahun 1965 juga itu PKI menuntut agar HMI dibubarkan. Kenapa? Karena HMI pada saat itu sementara bersitegan dengan PKI. Kemudian rentetan kegiatan yang lainnya adalah adanya usul dari PKI untuk membentuk angkatan kelima, yaitu mempersenjatai petani dan buruh pada saat itu. Jadi selain angkatan darat, angkatan udara, ya angkatan laut, dia menginginkan juga ada angkatan yang dikenal dengan angkatan kelima, yaitu buruh dan petani yang dipersenjatai. Ya tentu pemerintah pada saat itu membayangkan bagaimana 2 juta orang itu dipersenjatai tanpa kontrol, sehingga keinginan itu ditolak. Kemudian rentetan kegiatan yang lainnya adalah adanya tuduhan dari Partai Komunis Indonesia yang menuduh bahwa di dalam kubu Angkatan Darat ada istilah Dewan Jenderal yang merencanakan sebuah kudeta terhadap Soekarno. Kemudian ada rentetan kejadian yang lain juga termasuk di Sumatera, yaitu terbunuhnya Velda Sujono pada saat menghentikan penyerobotan lawan. Kemudian PKI juga berusaha mengambil paksa wilayah tanah pesantren di Gontor. Ya, kemudian pada bulan Juli 1965 Soekarno sakit dan inilah menjadi titik awal menurut Noto Susanto ini titik awal PKI melakukan gerakan kudeta. Itulah 7 teori yang kita bisa paparkan terkait dengan pemberontakan G30 SPKI. Kenapa? Karena sampai saat ini itu terjadi pro kontra siapa sebenarnya menjadi dalang gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Di mana di gerakan 30 September itu gerakan yang dilakukan
pada dini hari tanggal 30 September itu untuk menculik petinggi-petinggi Angkatan Darat. Jadi ada 6 orang petinggi Angkatan Darat dan 1 perwira menengah. Di antaranya adalah Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, kemudian DI Panjaitan, S. Parman, kemudian Suprapto, kemudian Sutoya, kemudian perwira menengah itu Ferry Tandian. Pada saat itu Nasution bisa lolos, ya, dan namun anaknya yang bernama Ade Irman Nasution tertembak pada kejadian itu. Dulu di tahun-tahun 80-an, 90-an, 70-an itu ada sebuah film yang setiap malam tanggal 1 Oktober atau pada tanggal 30 September itu diputar. Jadi itu terekam baik dalam memori kita, termasuk generasi saya, seumuran saya, terekam baik bahwa kejadian peristiwa G30 September itu seperti ini. Di mana di situ diperlihatkan bahwa para jenderal diculik, diseret, bahkan disileti mukanya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang buaya. Ini adalah foto pengangkatan 7 jenazah ya dari lubang buaya korban peristiwa 30 September itu. Jadi dalam kesempatan lain nanti insya Allah kita akan putar filmnya. Filmnya masih ada Bapak simpan. Nanti Bapak akan bagikan ke anak-anakku sekalian. Demikianlah tadi pemaparan materi terkait dengan gejolak atau pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Ya. Saya harap anak-anakku sekalian lebih mengembangkan karena apa yang Bapak sampaikan ini masih sangat dangkal. Silakan anakku sekalian mengembangkan dengan membaca buku-buku pelajaran yang ada, termasuk buku paket yang anak-anakku sudah pinjam dari perpustakaan. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.